shake yang untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Lalu ada laptop sebagai sarana untuk mengkonfigurasi jaringan. Lalu ada handphone juga untuk mengecek internet yang sudah kita konfigurasi tadi. Dan di sini ada access point yang memiliki 5 port berbeda dan memiliki adapter juga. Kita akan mencolokkan adapternya ke stop kontak. Nah, lalu selanjutnya kita colok ke RB952 UI-nya sampai dia lampunya menyala seperti ini. Lalu selanjutnya kita colok kabel seringnya ke port yang pertama. Lalu kita colok ke di stop kontaknya. Nah, lalu selanjutnya colok lagi kabel striknya di port kedua. Lalu kita colok ke laptop. Nah, sudah berhasil lah. Baik teman-teman, sebelum kita memulai konfigurasi pada fase 1, kita akan meriset terlebih dahulu mikrotik yang ada di sini ya, supaya IP yang ada di mikrotiknya tadi kosong. Mikrotiknya sebelum digunakan itu mikrotiknya kosong. Jadi kita riset terlebih dahulu. Kita tunggu aja sampai dia kembali ke sini. Nah, itu kita tunggu sampai yang 00 ini bisa. Nah, baik teman-teman, jika sudah muncul seperti ini, kita klik lagi untuk address-nya, lalu kita koneksikan. Nah, ya teman-teman, kita lanjut saja ke bagian sistem, lalu klik identity. Di identity ini kita buat nama kelompok kita atau nama kita ya teman-teman, lalu kita apply dan oke. Setelah itu ke sistem, kita klik users. Nah, di bagian admin ini kita klik 2 kali, lalu kita password, terus kita masukkan password kita, terserah berapa saja passwordnya, lalu kita klik OK. Ini OK juga. Nah, setelah yang di sistem selesai, kita lanjut ke IP. Di IP ini kita ke DHCP client terlebih dahulu, lalu klik plus. Nah, jika interface-nya sudah Ether 1, maka kita apply, lalu OK. Nah, akan seperti ini ya teman-teman, statusnya akan bound dan IP address-nya akan terlihat. Lalu kita lanjut lagi ke addresses. Nah, di addresses ini kita klik plus, kita isi address kita 192.148.9.1. Ini interface-nya kita ganti menjadi Ether 2. Lalu kita apply. Oke. Nah, sudah seperti ini ya teman-teman, Ether 1 dan Ether 2-nya sudah ada IP. Lalu kita ke IP lagi, kita ke DHCP server. Kita klik DHCP setup ini, lalu kita ubah DHCP server interface-nya menjadi Ether 2. Habis itu next, terus next. Terus oke. Itu kita ke firewall. Kita klik yang bagian NAT. Nah, ini ya teman-teman. Kita klik plus. Yang chain-nya ini kita biarkan saja seperti ini. Lalu di out interface-nya kita buat menjadi Ether 1. Terus kita ke action. Di action-nya ini yang accept kita ubah menjadi square. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita apply.
Dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut saja mengecek IP config-nya di CMD dengan cara kita mengklik Win plus R pada keyboard. Kita pencet Windows dan R. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita klik, kita ketikkan CMD, habis itu enter. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kita ketikkan ID config slice renew, kita enter. Nah, sudah muncul ya IP address kita 192.168.9.254 ini. Setelah itu kita ke Microsoft, kita cari Fastcom gunanya untuk mengecek seberapa kuat jaringan kita, teman-teman. Jika sudah bisa seperti ini, maka konfigurasi protokol kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut untuk menggunakan access point. Masuk ke step selanjutnya, yaitu ke tahap access point. Yang pertama, kita akan mencolokkan terlebih dahulu access point-nya. Yang ini kita akan colokkan terlebih dahulu ke stop kontaknya. Oke, setelah itu kita akan masukkan ke port yang ada di sini hingga dia hidup seperti ini. Lalu port 2 yang ada di mikrotik kalian lepaskan. Kemudian kalian masukkan ke port yang berwarna oranye. Hingga seperti ini. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita memasukkan access point. Kita klik 192.168.0.1. Nah, lalu kita masukkan password yang kita mau. 812345678. Terus lagi 1234567 itu kita klik. Oke, setelah itu kita pencet exit, terus kita ke operation mode, kita klik access point, terus kita set. Oke, kita tunggu loadingnya. Setelah itu kita masukkan password tadi. Itu kita klik login. Nah, setelah itu kita masuk ke wireless, kita ganti nama ini menjadi nama kelompok kita, contohnya kelompok 8. Oke, setelah itu kita save. Nah, jika sudah siap, kita ke wireless security, terus kita ganti passwordnya. Contohnya 8765431. Setelah itu kita set. Setelah kita save, kita ke system tools, kita pencet reboot, setelah itu kita klik reboot, klik OK, setelah itu kita tunggu loadingnya. Setelah
Setelah itu kita melakukan proses yang tadi. Oke, klik login. Nah, setelah itu kita pindahkan kabel. Kabel yang ini dari oranye kita pindahkan ke biru. Ini kita pindahkan ke mikrotik ke ether 2. Setelah itu kita akan mengecek wifi yang telah kita buat menggunakan HP. Kita cari, tadi kita menambahkan kelompok 8. Setelah itu kita masukkan sandinya yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian centang. Di sini sudah terhubung ya teman-teman. Nih. Setelah itu kita akan membuka YouTube sebagai percobaan. Ini sudah berhasil. Oke, kabel ini kita pindahkan ke sini lagi. Setelah itu yang di access point kita pindahkan lagi ke mikrotik ke ether 2. Kita sudah menyala, dia sudah berhasil. Baik teman-teman, jika sudah kabelannya tadi terhubung seperti semula ya ke mikrotik, kita lanjut saja ke Winbox. Nah, di Winbox ini kita buka bagian IP, kita ke DHCP server, lalu nah di tab places ini kita klik yang 2 kali yang bagian yang bukan IP dari laptop kita. Gunanya kita klik license ini untuk mengecek IP apa saja yang sudah terkoneksi ke jaringan kita. Lalu di bagian aktif ini, yang bagian aktif address kita copy, kita klik 2 kali, lalu kita make static. Sudah? Sudah? Baik teman-teman, jika sudah seperti itu, tandanya kita sudah selesai untuk menginstalasi jaringan kabel dan kabel. Oke, baik teman-teman, di sini kita akan mereset mikrotik terlebih dahulu. Kita pergi ke sistem. Setelah itu kita pilih yang reset configuration. Di sini kalian checklist yang data backup dan not default. Setelah itu klik reset configuration, kemudian pilih yes. Hingga keluar menjadi tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan masuk ke kita akan melepaskan kabel yang ada di mikrotik ether 2 dan memasangkannya kembali ke access point di ether yang berwarna biru untuk mereset jaringan yang berada di access point. Baik teman-teman, setelah kalian pindahkan, kalian masuk ke sistem tools. Setelah itu kalian klik yang factory default. Setelah itu restore. Jika ada muncul seperti ini, kalian klik OK dan tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah seperti ini, maka tandanya hasil riset kita telah berhasil. Selesai sudah praktikum membuat jaringan kabel dan nirkabel dari kelompok 8. Semoga apa yang kami praktekkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.